Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, terima kasih kehadirannya di pertemuan ke-11 ya. Pertemuan hari ini ada pertemuan ke-11 mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana kita masuk ke tema yang baru. Kalau yang sebelumnya kita belajar tentang teks negosiasi, sekarang kita masuk ke tema yang baru, yaitu belajar dari biografi. Saya tanya dulu, pernah dengar kata biografi? Pernah. Ya, pernah ya. Ada biografi, ada kaligrafi, ada autobiografi, ada Raffi Ahmad. Nah, itu berbeda semua. Jadi kita belajar dari biografi. Biografi itu adalah kisah hidup atau riwayat hidup seseorang. Nah, itu pengertian yang singkatnya. Nah, kenapa kita mesti belajar dari biografi? Ya? Belajar dari biografi berarti ada yang bisa kita pelajari dari riwayat hidup atau kisah hidup seseorang. Apa itu? Ya, sebentar kita bahas. Jadi, kamu kan sudah kelas 1 SMA, berarti sudah ada riwayat hidupmu, kisah hidupmu mulai dari yang kamu ingat. Mungkin yang kamu ingat riwayat hidupmu mulai dari taman kanak-kanak. Waktu taman kanak-kanak, Pak, saya nakal, saya suka makan ini. Jadi, biografi itu didasari dengan fakta, bukan rekayasa. Ingat itu? Nah, di bagian pertama yaitu menelaah teks biografi. Ada 3 poin penting yang harus kita pelajari, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks biografi, mengidentifikasi strukturnya, kemudian menemukan pola penyajian. Karena ini panjang, maka kita bahas seperti biasa cukup satu kegiatan saja. Ya, ini yaitu mengidentifikasi ciri teks biografi. Anugrah bisa baca ini? Anugrah? Fitria Nur Husna? Iya, Pak. Silahkan dibaca ini. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejak pengalaman-pengalaman sampai kisah sukses orang yang diulik. Coba buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan carilah pengertian biografi. Umumnya biografi menampilkan. Lanjut, Pak. Iya. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Tentunya, hal itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Agar dapat memahami dan mengambil pelajaran dari sebuah biografi, kerjakanlah kegiatan-kegiatan berikut ini. Oke, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, bukan yang ditulis oleh kita. Kalau riwayat hidup yang kita tulis sendiri itu namanya autobiografi. Tapi kalau orang lain yang menulis riwayat hidup kita disebut biografi. Umumnya biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Kalau kita membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan, teladan, agar dapat menjalani kehidupan dengan baik
dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Nah, bagaimana cara melakukan ini? Ya, kita harus membaca biografi seseorang. Ya, karena kita masuk ke mengidentifikasi ciri-ciri biografi, jadi ciri-cirinya biografi itu adalah ya cerita yang diulang. Saya ulangi, jadi ciri teks biografi adalah cerita yang diulang berdasarkan fakta atau kenyataan, bukan seperti cerpen, cerita pendek yang dikarang-karang. Kalau biografi itu ceritanya diulang berdasarkan fakta. Jadi ini ciri teks biografi, yaitu ceritanya diulang berdasarkan fakta. Materi ini juga sudah saya share panjang lebar di Classroom, karena kalau di sini sedikit di pengulasannya di buku, langsung disuruh praktek. Oke, saya share dulu yang di Classroom. IPS 4 ya. Nah, ini di sini pengertian tentang biografi, riwayat hidup. Yang pertama riwayat hidup. Kemudian biografi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu bios, yang memiliki arti hidup. Ya, yang berarti tulis. Biografi merupakan sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Ya. Biografi itu ada yang singkat, ya, ada yang hanya 1 lembar, 4 lembar, bahkan ada yang 1 buku. Ya, biografi menjelaskan tentang fakta-fakta dari kehidupan seseorang serta peran pentingnya. Ya, peran pentingnya itu mungkin dari kesuksesannya, ya, menjalani kehidupan. Dituliskan dengan gaya cerita yang baik. Ini juga biografi merupakan sebuah buku menceritakan kejadian-kejadian hidup seseorang. Lewat biografi tersebut dapat ditemukan hubungan, keterangan arti dari sebuah tindakan. Biografi membutuhkan bahan-bahan utama serta bahan pendukung. Ya, itulah tadi fakta-faktanya ya. Fakta-faktanya bisa berupa benda, buku harian, surat-surat, klipin, koran. Untuk dapat merumuskan ciri teks biografi berdasarkan isinya, bahwa biografi merupakan salah satu bentuk teks ini cerita, saya ulangi, cerita ulang. Ya, saya ulangi, cerita ulang, karena ceritanya diulang berdasarkan kisah nyata yang kita bahas. Ya, cerita ulang itu ya ada cerita ulang fakta, cerita ulang imajinasi, tapi kita masuk ke sini, cerita ulang fakta. Ya, kalau cerita ulang imajinasi, dongeng. Nah, materi ada juga video saya upload, pengertian-pengertiannya, materi-materi ini serta tugasnya nanti ada di sini. Oke. Kita kembali ke buku. Nah, karena kita disuruh membaca biografi B.J. Habibie. Nah, ini panjang. Ya. Nah, tapi saya ada video saya perlihatkan dulu ya. Coba dilihat videonya. Biografinya. Oke, perhatikan. Ya, berdasarkan dari biografi ini. Tapi biografi yang ada di sini, yang ada di buku ini masih kurang lengkap. Tapi namanya biografi, ya bisa 1 lembar, bisa 1 buku. Yang penting menceritakan kehidupan dari sang tokoh. Ini. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan sedikit menonton tentang B.J. Habibie. Untuk video hari ini cukup itu dulu. Atau mungkin ada yang pernah menonton filmnya Rudy Habibie yang versi yang saya tayangkan tadi? Anugrah, Fitria, Saldi? Halo? Halo, masih bisa dengar suara saya? Bisa, Pak.
Oke, Saldi, Tadroja, mungkin ada gangguan audio. Fitria pernah nonton film itu? Belum pernah, Pak. Ya, belum ya. Oke. Nah, di situ film itu, karena ini kita berbicara biografi, ciri-cirinya itu berdasarkan cerita ulang yang ada di dalam buku biografi B.J. Habibie. Nah, jadi ciri teksnya, karena yang materi kita hari ini adalah ciri teksnya biografi, ya biografi itu berdasarkan cerita ulang yang ditulis di buku seperti tadi yang di classroom saya perlihatkan. Nah, di sini menceritakan Habibie, kesuksesannya, apa inovasinya yang bisa kita contohi. Kita langsung saja ke tugasnya. Nah, kita ke terakhir, turun dari jabatan sebagai presiden. Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintainya, Habibie membuat tulisan tentang kisahnya dengan Ainun. Berarti di sini ada lagi buku yang dibuat oleh Habibie tentang istrinya. Berarti ini biografi istrinya yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Oke, siapa tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Halo? Bisa kalian lihat jawabannya nanti di sini? Kelihatan tidak ini? Halo? Anugrah, Fitria, Tandrioja, Saldi. Tidak, Pak. Ada kelihatan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Kelihatan tidak ini pertanyaan tadi? Siapa yang dibahas tokoh dalam biografi tersebut? Kelihatan? Tidak. Tidak ya? Tidak, Pak. Oke, mungkin karena saya pause. Oke, saya share ulang. Oke, mungkin sudah kelihatan? Kelihatan. Iya, Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku, tapi ini sudah ada jawabannya ya. Siapa tokoh yang dibahas? B.J. Habibie. Permasalahan apa yang dihadapi? Ya, kalau kamu nonton filmnya mulai dari awal atau baca bukunya, yaitu kesulitan minimnya biaya dalam menyelesaikan pendidikan. Habibie itu kan tadi sekolahnya di Jerman. Dia ke Jerman itu kalau berdasarkan film yang saya nonton, dia ke Jerman atas biaya sendiri. Sementara teman-temannya yang di Jerman itu mendapatkan beasiswa. Kalau tidak salah paspornya Habibie itu paspor hijau, sementara yang menandakan kalau dia adalah tidak mendapatkan beasiswa, sementara teman-temannya itu paspornya berwarna coklat. Permasalahannya sudah, bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan masalah? Kan tadi masalahnya biaya. Ya, pulang pergi ke tempat kerja dengan jalan kaki untuk menghemat ongkos. Ia bekerja pada siang hari dan kuliah pada malam hari. Bekerja dan mengikuti ujian pada musim liburan. Nah, di sini meskipun Habibie biaya sendiri ke Jerman sekolah, itu dia paling pintar di antara teman-temannya. Apa yang menarik dari tokoh tersebut? Tekun, ya, kesuksesan studinya, karirnya di bidang teknologi dan politik. Kerja keras dalam mencapai cita-cita. Hal apa yang dapat diteladani? Ya, ketekunan dan kesungguhannya dalam meraih sesuatu. 6. Mengapa teks tersebut dikatakan biografi? Ya, karena
cerita tersebut menceritakan kisah hidup seorang B.J. Habibie dan ditulis oleh seseorang dan mengandung keteladanan yang bermanfaat bagi pembacanya. Jadi biografi itu kalau dibaca ada manfaatnya. Biografi itu ditulis oleh orang lain, bukan orangnya. Menceritakan orangnya. Apa yang membedakan teks tersebut dibandingkan dengan teks lainnya? Misalnya dibandingkan cerpen. Ya, kalau cerpen itu bisa dicerita ulang juga, tapi tidak fakta. Kalau biografi itu berdasarkan fakta atau kisah hidup seseorang, bukan hasil rekaan seperti cerpen. Bukan menceritakan suatu peristiwa, tetapi menceritakan hal yang menarik yang dialami oleh tokohnya. Jadi tidak usah dikerjain ini karena sudah ada jawabannya. Saya share di Classroom juga. Oke, dari tadi saya berpanjang lebar. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Halo? Saldi? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Yang lain saya kurang tahu. Apakah tidur atau bagaimana? Nah, sekarang tugasmu adalah cari saja satu, namanya saja dulu ya. Carilah nama tokoh terkenal, bisa presiden, bisa artis, bisa penemu-penemu, misalnya Isaac Newton, Aristoteles. Ya, yang namanya biografi ya. Adakah tadi pengertiannya mengisahkan orang sukses, tokoh masyarakat. Jadi saya kasih contoh. Ya, misalnya. Jadi namanya saja dulu ya. Saya mau data. Andi Akbar. Nama tokoh yang dia Reza Octavian, Abdul Malik, Atta Halilintar. Ini punya kelas lain. Ahmad Darusman, Patni Murah, Amran ini, Andi Ilham, Andi Regal, Ashar. Mengerti maksud saya? Saya tanya dulu. Mengerti maksud saya, Saldi? Oke. Jadi namanya saja dulu ya. Nama saja. Anugrah? Ya, Pak. Oke. Fitri ya? Iya, Pak. Oke. Tendrioja? Halo, Tendrioja. Iya, Pak. Oke, jadi namanya saja ya. Ini. Iya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tadi tugasnya. Jadi insya Allah setiap pertemuan akan ada video yang saya putar. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau begitu saya screenshot. Silakan nyalakan videonya. Halo, silakan nyalakan videonya sebentar saja biar namanya kelihatan di bawah. Saldi saja yang selalu kuliah mukanya. Itu pun cuma foto. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah pertemuan ke-12 kita masih lanjut di materi biografi. Jangan lupa tugasnya hanya mencari nama tokohnya saja. Ya. Ya, Pak. Oke. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-11 saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.